Ya, alhamdulillah. Baik. Kalau begitu tanpa berpanjang lebar lagi ya, mungkin kita bisa langsung ke materi di sore hari ini. Kepada Ustadz Abdil dipersilakan. Oke, cek. Ini yang bagian ngecek siapa? Cek suara saya kedengar nggak, Vina? Saya disconnect audio. Iya, mending disconnect aja. Oke. Terdengar Aman, jelas, Vina? Ustaz. Jelas? Oke. Jelas, aman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, baik yang hadir secara offline, ini terima kasih saya ingin sampaikan karena sudah mengunjungi teman-teman ini menjadi salah satu sebab datangnya ridho Allah kepada teman-teman. Dan semoga teman-teman digantilah segala upayanya, gitu, yang baik sini itu nanti diganti dengan pahala yang berlipat ganda insya Allah. Dan semoga menjadi keberkahan buat semuanya, buat saya juga, buat teman-teman juga. Dan semoga bertemu ini menambah mahabbah antar dua orang atau lebih yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang ya termasuk yang offline juga, yang online juga, mohon maaf ya, orang-orang yang akan dinaungi di saat tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah atas segala kenikmatan ini. Semoga kita terus bisa istiqomah ngaji dalam kondisi apapun, dan semoga kita semuanya diliputi oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam mari kita sajikan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan penuh harap semoga kita semuanya termasuk umat yang akan mendapatkan syafaat yang kiamat. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, terakhir kita ngaji sudah sampai ayat berapa? 49. 50 udah belum? 50 kayaknya udah deh. 51 sekarang. Karena terakhir kita katakan wa wahabna lahum mir rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Ya, wa wahabna lahum, dan telah kami berikan lahum kepada mereka. Nah, kemarin kita sudah selesai cerita tentang bab siapa? Kisah siapa saja? Yang terakhir ini kita bercerita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail belum? Nabi Ibrahim, dan disebutkan dua putranya, yaitu Ishak dan Yakub. Ya, Yakub itu bukan putranya, tapi cucunya. Ya, tapi intinya, dan kami telah berikan kepada Ibrahim setelah Nabi Ibrahim itu meninggalkan bapaknya, yang mana itu kemarin sudah kita bahas, itu bapak betulan atau omnya dan seterusnya gitu ya. Setelah meninggalkan mereka, maka Allah mengganti dengan yang lebih baik. Dan ini menjadi satu kaidah buat kita semuanya. Apapun yang terjadi, pokoknya kalau itu kok tidak diridhoi oleh Allah, kira-kira ya, menurut pandangan kita kok tidak diridhoi oleh Allah, tinggalkan. Pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik itu. Nah, apalagi ini teman-teman ini dalam masa-masa sudah mau menjelang menikah gitu kan. Nah, biasanya kalau memang katakanlah ada yang pacaran atau apa, udah tinggal, pasti akan diganti sama Allah yang lebih baik, udah pasti. Ya, apa yang terbaik, pokoknya apa saja. Ya, dan kita perlu sekali untuk selalu berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu supaya apa? Supaya kita itu dimudahkan oleh Allah, mempunyai hati yang lapang, yang mudah ridho, yang mudah berterima kasih. Jadi apapun kondisinya, kita tuh gampang ridho. Nah, orang kalau gampang ridho, itu insya Allah hidupnya bahagia, tenang, gak ribet. Nah, yang selalu bikin ribet kita itu adalah karena kita terlalu banyak ekspektasi. Kan? Terlalu banyak kita sendiri yang bikin standar-standar itu. Ya harus begini, hidup itu ya harus punya rumah, hidup itu ya harus punya mobil, hidup itu harus punya pasangan di usia sekarang. Nah, terus apalagi yang idealnya tuh begini. Nah, pertanyaannya ideal kata siapa?
Itu yang sering membebani kita, ya. Makanya kan kemarin sudah saya katakan bahwasanya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bukan masalah, tapi kita sendiri yang bikin itu jadi masalah gitu. Maka solusinya itu sebenarnya gampang, cukup tidak dipermasalahkan saja gitu kan. Tinggal tidak dipermasalahkan maka selesai. Nah, oke. Ya, bahwasanya Nabi Ibrahim setelah meninggalkan kaumnya, dia harus pergi ke Palestina, dia harus pergi ke Makkah dalam kondisi yang sangat luar biasa, struggling di sana. Ya kalau strugglingnya di Jakarta itu tetap masih ngelihat orang. Ya, coba kalau di Mekah pada saat itu, ngelihat apa? Apalagi siapa namanya, Ibu Hajar dengan Ismail itu, ibunya Ismail itu Hajar atau Sarah? Hajar kan? Yang mana Hajar itu adalah madunya Sarah. Yang mana Hajar itu adalah mantan budaknya Sarah. Nah, coba. Apa nggak berat itu? Nah, gimana, teman-teman gimana kira-kira yang perempuan-perempuannya? Jangan masuk bab itu deh satu. Oke. Nah, seperti itu. Nah, ditinggalkan oleh Allah, oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun sampai tidak tega untuk menjawab kenapa kok meninggalkan, siapa yang nyuruh dan seterusnya. Sampai akhirnya Ibu Hajar sendiri yang, apakah ini perintah Allah? Baru, ya perintah Allah. Oke, ya wis, cabutlah kan gitu. Pasti tidak akan menyanyiakan kita karena itu sudah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Memang Allah kadang pengen ngetes kita saja sampai sejauh mana kita kemudian cinta sama Allah. Dan kalau semakin kita dites, sejauh mana kita bisa bertawakal, sejauh mana bisa yakin, itu semakin kita sering dites, itu akan semakin memudahkan kita untuk tambah tawakal lagi. Ya kayak kemarin kisah Ibu Maryam, itu kan ada semacam gradual di dalam ujian kan. Oke, tenang, ini satu hal yang aneh. Tapi setelah ini kamu akan dapat keanehan yang berikutnya, sehingga oke, nanti juga pasti akan ada hal yang aneh. Jadi saya nggak perlu cari tahu solusinya apa, karena ini aja udah aneh. Jadi ntar pasti akan ada yang aneh lagi yang menyelesaikan ini semuanya. Nah, sama halnya dengan ketika kita diuji sesuatu, ya sabarin aja. Sabarin apa? Oh, ternyata caranya begini. Cara Allah menyelesaikannya begini. Nah, besok yang lebih berat lagi. Waduh, kok ini lebih berat lagi? Oh, tapi ya tetap selesai juga. Cara Allah ternyata begini. Besok tambah berat lagi. Oh, ternyata selesai. Nah, setelah kita dapat yang berat banget, kalau besok dapat yang agak mudah, itu kan jadi kayak masih tenang. Kalau masih kayak gini, kemarin saya lebih lebih belangsak kan gitu ya ibarat. Itu. Nah, mungkin cara Allah untuk mendewasakan kita, untuk menjadikan kita orang yang lebih bersyukur, menjadikan kita orang yang lebih beriman, lebih kuat mental secara tawakalnya juga, itu ya dengan dikasih ujian-ujian yang mungkin pelan-pelan nambah, pelan-pelan nambah, pelan-pelan. Kalau kira-kira langsung dikasih ujian kayak misalnya kayak saya dikasih ujian kayak Ibu Maryam atau hamil nggak ada, ini ya pusing juga pasti. Ya kalau sekelas Kesa kan gitu ya. Kenapa? Karena kan bukan orang yang ahli ibadah, yang kemudian makanan datang nggak tahu dari mana gitu. Kalau Ibu Maryam kan sudah pernah mengalami keanehan itu sehingga melihat yang aneh sudah biasa. Itu kan muhal atau tidak mustahil secara kebiasaan, tapi tidak mustahil secara akal. Sehingga untuk hal-hal yang sifatnya masih tidak mustahil secara akal, itu semuanya bisa terjadi. Itu semuanya di bawah kontrol dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Nah, sekarang kita akan cerita lagi wa wahabna lahum, dan kami telah memberikan kepada mereka min rahmatina. Ini teman-teman harus buka mushaf sendiri-sendiri ya, soalnya saya nggak bisa nge-share. Min rahmatina wa ja'alna lahum lisana sidqin aliyya. Wa wahabna lahum, dan telah kami berikan kepada mereka min rahmatina. Lahum itu kepada siapa? 3 orang. Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa? Min rahmatina, dari rahmat kami. Nah, kalau di sini disebutkan mereka itu dikasih harta, dikasih anak keturunan yang baik-baik, yang mana Nabi setelah Nabi Ibrahim itu semuanya adalah anak cucunya Nabi Ibrahim semuanya. Semuanya anak cucunya Nabi Ibrahim, tidak ada yang tidak. Waja'alna lahum lisana sidqin aliyya, dan kami telah jadikan bagi mereka lisan yang benar, yang jujur, aliyan, yang sangat sangat tinggi. Rafi'an wa thana bil hasan fi jami ahlil adyan. Bahkan tidak ada satupun agama yang mencerca atau yang tidak ridho, yang tidak setuju dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan juga Nabi Yakub. Tidak ada satupun. Ya terutama Samawi ya, kalau agama yang dunia kayak gini kan memang mereka juga nggak tahu Nabi kan. Tapi Yahudi, Nasrani, sama Islam itu sepakat Nabi Ibrahim adalah
bapaknya para nabi. Ibrahim itu orang nabi lah, semuanya disepakati. Terus siapa lagi? Nabi Yakub juga kita semuanya sepakat. Kalau Ismail mungkin Yahudi itu kan masalahnya dari jalur Yakub, ya kan, dari Ishak Yakub kan. Jadi ya mungkin kalau yang Ismail nanti ke Nabi Muhammad ini agak beda nih, bukan dari golongan kami. Tapi 3 orang ini maka disebutkan di sini itu waja'alna lahum lisana sidqin, mereka itu orang jujur dan alian dan tinggi tempatnya, maksudnya mereka disepakati atau diridhoi, disetujui oleh semua agama. Yang mana orang Yahudi kan paling nggak mau kalau ada nabi di tempat lain kan. Mereka Nabi Isa nggak disetujui. Nabi Isa dibilang anak zina, Nabi Muhammad dibilang sihir, orang gila dan seterusnya gitu. Tapi untuk Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, ya Nabi Ishak adalah bapak mereka, Nabi Yakub adalah bapak mereka, gitu kan. Jadi mereka sangat respect yang tinggi. Nah, kalau Nasrani hanya tidak mengakui Nabi Muhammad. Nah, kalau kita Islam mengakui semua nabi, tapi pada porsinya masing-masing. Tetap Sayyidul Anbiya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kemarin ya. Wadhkuru fil kitabi Musa. Nah, sekarang kita masuk ke kisah yang berikutnya, yaitu kisah Musa. Dan sebutkanlah atau ceritakanlah fil kitab di dalam Al-Quran ini Musa, yaitu kisah Nabi Musa. Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Musa itu adalah seorang yang mukhlason. Ini nanti ada 2 qiraat. Satu qiraat mukhlas, satu qiraat mukhlis. Ada yang kalau yang sudah pernah ngapalin tahu lah ya qiraat itu apa. Tahu nggak qiraat itu apa maksudnya? Cara baca. Jadi memang boleh dibaca mukhlason, boleh dibaca mukhlison. Kayak Malik Yaumiddin itu bisa dibaca Malik Yaumiddin, bisa dibaca Malik Yaumiddin. Itu memang dua-duanya dari Nabi. Itu terus apa lagi ya? Ya yang seperti itu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, bisa jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ya karena kan amana yu'minu imanan. Kan kalau amana kan amana rasulu bima unzila. Terus al-iman kan juga iman. Tapi kalau mudhari itu apa ya? Ya itu bentuk fiil apa ya, verb 1, verb 2, verb 3-nya lah gitu ya. Kenapa di verb 1-nya itu hamzahnya hilang, verb 3-nya hilang, tapi di verb 2-nya kok ada gitu kurang lebih. Amana yu'minu imanan. Kenapa kok nggak amana yu'minu imanan? Maka nanti ada qiraat yang bacanya yu'minu gitu. Oke. Wa kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Nah, pertama, mukhlas dan mukhlis. Bedanya apa? Kalau mukhlis itu artinya orang yang ikhlas. Orang yang tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Orang yang memang jujur di dalam penyembahannya, tidak mengharapkan hal lain. Itu mukhlis. Tapi kalau mukhlas, itu artinya adalah orang yang tersucikan, orang yang dipilih. Yang mana nih dua-duanya maknanya sama dan berkesinambungan. Kata As-Sa'di radhiyallahu rahimahullah, mukhlas itu melazimkan mukhlis dan mukhlis melazimkan mukhlas. Lazimkan itu artinya gini. Satu keharusan, kelaziman. Allah itu Tuhan, namanya Tuhan itu lazim. Hukumnya melazimkan dia itu harus ada sebelum semuanya ada. Itu sebuah konsekuensi. Nah, gitu. Jadi orang kalau sudah ikhlas, itu pasti dia karena dipilih oleh Allah. Nah, orang kalau sudah dipilih sama Allah, itu sudah pasti dia akan dijadikan ikhlas. Nah, jadi ini apa ya? Ini agak-agak tasalsul nih. Sebenarnya orang itu menjadi baik maka dicintai oleh Allah, atau karena dicintai oleh Allah maka dibikin jadi baik. Ya ini kelaziman, sebuah kelaziman gitu. Karena man yuridu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah, barang siapa yang diinginkan baik oleh Allah, pasti akan difahamkan dalam agama. Tetapi di dalam hadis-hadis yang lain, banyak dikatakan barang siapa yang melakukan kesunahan sampai kesekian, itu nanti akan dicintai oleh Allah. Jadi kayak kita melakukan sesuatu baru dicintai oleh Allah. Tapi di satu sisi, Allah karena cinta sama kita dibikin jadi melakukan hal-hal itu. Nah, ini satu kelaziman. Mukhlas dan mukhlis itu karena dia dipilih maka dibikin ikhlas. Karena dia ikhlas maka
pilih mana yang duluan. Pokoknya kita tidak perlu tahu mana yang duluan, pakainya anak. Nah, itu yang menjadi masalah, kan gitu. Dan kita cuma bisa mengupayakan untuk memiliki sifat-sifat mukhlis dan mukhlas. Walaupun ya kelas kita ya paling sampai mana. Tapi kan ya tetap arahnya itu ke sana. Itu yang paling penting. Oke. Wa kana mukhlason wa kana rasulan nabiyya. Nah, ini makanya kalau di terjemahan itu mukhlason artinya bersih atau pilihan. Kalau mukhlas, tapi kalau bacaannya ke mukhlis, maka berarti kalau hafiz kalau kita bacanya mukhlason. Tapi kalau nanti qiraat lain itu bacanya mukhlison. Wa kana rasulan nabiyya. Dan beliau adalah seorang rasul dan seorang nabi. Oke, rasul dan nabi adalah dua jabatan yang berbeda. Kalau rasul sudah pasti nabi. Tapi tidak semua nabi itu rasul. Itu disepakati oleh ulama. Rasul dan nabi itu dua hal yang berbeda. Nah, apa bedanya nabi sama rasul? Apa yang teman-teman ketahui? Wajib menyampaikan. Kalau nabi? Tidak ada hukumnya begitu. Gini, ya satu teori. Dia ada beberapa teori. Rasul itu diberikan perintah memang untuk menyampaikan. Kalau nabi itu tidak diberikan perintah untuk menyampaikan secara khusus, secara dia sebagai seorang pejabat gitu lah. Oke, bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban semua orang. Tapi kan ibaratnya nih kayak menyuruh orang bersih-bersih atau menegur orang yang salah itu kan tidak harus polisi. Semua orang ya perlu menegur. Tapi polisi adalah orang yang memang ditugaskan untuk punya hak lebih. Nah, ibaratnya kalau Rasul itu polisi lah gitu. Nah, kalau Nabi itu ya orang biasa saja ya kemudian dia itu baik. Ibaratnya seperti itu. Jadi tugasnya itu nggak sampai keluar SK lah, gitu kurang lebih. Itu kalau Nabi ya. Karena kalau masalah amar ma'ruf nahi mungkar, siapa yang nggak wajib amar ma'ruf nahi mungkar? Nggak usah Nabi. Sabik pun wajib gitu. Kan bukan Nabi kan? Wajib gitu kan? Ya semampu kita kan gitu. Nah, ada yang mengatakan demikian. Artinya Rasul punya SK khusus untuk kemudian jadi Rasul, memang tugasnya menyampaikan. Sedangkan Nabi itu hanya urusan dia dengan Tuhan, kedekatan dia dengan Tuhan. Tapi semua Rasul itu minimal pangkatnya sampai Nabi. Nah, ini kalau mungkin di militer nih, ada pangkat, ada jabatan. Nah, Nabi itu kayak pangkat. Kan wali, terus Nabi, nah terus nanti Rasulnya pun yang ulul azmi. Nah, itu kan ibaratnya bintangnya 4 lah gitu. Kalau baru Nabi itu bintangnya 3. Kalau wali itu nanti ada yang bintang 1, ada yang belum bintang masih gitu ibaratnya. Tapi tidak semua bintang punya jabatan, ya kan? Tidak semua bintang punya jabatan, tapi ada jabatan tertentu yang mensyaratkan minimal bintang sekian, kan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi Rasul itu minimal bintangnya Nabi gitu. Minimal jadi Nabi baru bisa jadi Rasul. Nah, Rasul itu kayak tugas. Tapi kalau Nabi itu tentang kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujungnya adalah Nabi, sebelum Nabi itu wali. Wali itu nanti ada minal ladzina an'amta alaihim minas siddiqina minas siddiqina wasolihina wasyuhada'i wassolihin. Nah, itu 3 orang itu. Siddiq, syuhada, solihin itu semuanya wali. Dengan tingkatannya masing-masing. Tapi semuanya itu di bawah Nabi. Dan tentu Nabi yang terbaik itu yang pasti dapat jabatan sebagai Rasul. Dan Rasul yang terbaik adalah nanti ulul azmi. Nah, itu. Jadi Nabi ada perintah secara khusus, tidak ada perintah secara khusus untuk menyampaikan, Rasul ada. Itu satu. Teori yang kedua adalah, kalau Nabi itu, ya masalah amar ma'ruf nahi mungkar semuanya wajib. Tidak ada yang khusus atau umum. Tapi bedanya, kalau Rasul itu punya syariat sendiri, kalau Nabi itu tidak punya syariat sendiri. Ada yang mengatakan demikian. Walaupun ini agak-agak terbantah, karena nanti Nabi Ismail itu disebut Rasul juga. Bahkan Rasulah Nabi ya nanti. Padahal Nabi Ismail itu pakai syariatnya bapaknya, Nabi Ibrahim. Gitu. Itu kan dekat banget, masih sama-sama hidup kan. Sudah sama-sama jadi Nabi, gitu kurang lebih. Nah, maka ini agak terbantahkan sebenarnya. Bahwasanya teori kalau Rasul itu pakai syariat baru, kalau ini bukan tidak pakai syariat baru. Nah, itu. Kemudian ada satu lagi yang mengatakan bahwasanya Rasul itu kalau diutus untuk melawan satu sosok atau satu kelompok yang zalim. Musa untuk Fir'aun.
Ya pokoknya gitu-gitu. Yang Nabi Nuh untuk kaumnya, Nabi Ibrahim untuk Raja Namrud dan seterusnya. Terus Nabi Muhammad ya untuk orang kafir Quraisy itu. Terus siapa lagi? Ya pokoknya setiap yang melawan kezaliman seperti itu, maka itu Rasul. Kalau yang nggak sampai setingkat itu, maka baru Nabi. Nah, dan nanti Nabi yang paling Rasul yang paling utama itu ulul azmi ada 5, siapa saja? Nih, pertama Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itu adalah tingkatan paling tinggi untuk para nabi. Dan tentu di antara 5 itu yang paling kaptennya siapa? Ya Nabi Muhammad. Nah, yang paling sayyidul anbiya itu adalah bahkan Nabi Adam pun sudah bertawasul. Sudah bertawasul di dalam sebuah hadis itu dikatakan, ini hadisnya banyak ulama yang mensahihkan, ketika beliau diusir dari surga itu, beliau beristighfar, ya Allah, aku beristighfar bihaqi nuri Muhammadin, yaitu atas nama Nur Muhammad aku mohon maaf, mohon ampun atas dosa-dosaku. Nah, terus Allah kok tahu nama Muhammad? Iya, tertulis di Arsy. Arsy itu adalah makhluk terbesar kan? Nah, di situ ada tertulis nama Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu sudah ya sudah ada, sudah nurnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad itu ada. Gitu. Makanya kan dikisahkan bahwasanya Abdullah itu ketika masih ada nurnya itu digemari banyak orang, tapi begitu sudah pindah kepada rahimnya Aminah, itu sudah orang udah biasa saja dengan Abdullah. Karena nur Nabi Muhammad itu ibaratnya mampir ke Abdullah. Oke, kemarin kita sudah bahas juga ya bahwa Rasulullah itu pernah mengatakan tidak pernah melewati satupun orang yang tidak baik kan gitu ya. Nah ini maksudnya apa? Masa bapaknya kafir dan seterusnya itu loh tentang masalah itu. Tapi ya kemarin sudah kita bahas. Oke. Wa kana rasulan nabiyya. Nah, ada satu teori lagi. Ya, pokoknya gini. Jadi yang paling-paling gampang tuh kayaknya teori yang tadi. Yang paling kayaknya jamik manik itu bahwasanya Nabi itu cuma masalah pangkat, Rasul itu adalah masalah jabatan. Nabi itu adalah hubungan kedekatan seseorang kepada Allah, yang mana itu personal sifatnya, tapi kalau Rasul itu sudah menjadi suatu jabatan yang perlu dipertanggungjawabkan lah, kurang lebih seperti itu. Ya, kalau Nabi itu kayak ke wali-wali itu kan ya ada wali yang ketahuan, ada wali yang tidak ketahuan. Ya, ada kalau Nabi juga demikian, ada Nabi yang mungkin ketahuan, ada yang tidak ketahuan. Tapi kalau Rasul harus ketahuan. Kenapa? Ya, dia punya tugas untuk menyampaikan. Nah, Rasul itu sebuah jabatan publik yang ibaratnya bisa diaudit gitu sama orang. Ini benar Rasul apa enggak gitu. Tapi kalau wali tidak perlu membuktikan dirinya wali. Seorang nabi tidak perlu membuktikan dirinya nabi. Tapi kalau Rasul wajib membuktikan dirinya Rasul dan pasti nabi dengan mukjizat itulah. Karena memang tugas dia adalah untuk menantang orang-orang supaya oke, kalau Tuhanmu bukan Allah, silahkan datangkan bukti, silahkan lawan, silahkan bantah logika-logika kami, bantah mukjizat-mukjizat itu. Kan gitu. Nah, mukjizat itu kan artinya sesuatu yang melemahkan mereka yang sampai menyerah gitu. Artinya ya mereka nggak bisa ngelawan. Mukjizat itu sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh. Oke. Innahu wadkur fil kitab Musa. Nah, kenapa kok disebut Musa setelah ini? Karena Musa ini adalah salah satu rasul yang terbaik dari silsilah Ishak. Dari silsilah Ishak Yakub itu yang rasul terbaik setelahnya adalah Musa. Karena kalau Nabi Muhammad itu dari silsilah Ismail kan, dari dua ini yang berbeda kan. Nah, maka kenapa kok setelah menyebutkan Ibrahim, terus kami berikan dia itu Ishak, kemudian punya anak bernama Yakub, kemudian kok Musa? Karena Musa adalah nabi terbaik setelah Ibrahim di jalur Ishak. Sedangkan di jalur Ibrahim, di jalur Ismail nanti ada Nabi Muhammad SAW. Jelas ya. Jadi garis keturunannya itu nanti ada dua, Ishak sama Ismail. Ishak ini nanti nabi-nabi Yahudi banyak banget, dan di antara yang sekian banyak memang lebih banyak di sisi Yahudi dibandingkan dari sisi Ismail untuk nabi itu. Nah, di antara yang sekian banyak orang-orang baik itu yang paling baik adalah Musa. Makanya disebutkan di sini. Itu kata para ulama, kenapa kok disebut setelah Ishak dan Yakub. Nah, kalau di sini nanti Nabi Muhammad SAW. Oke. Kemudian yang berikutnya,
Wa nadainahu min janibit turil aymani wa qarrabnahu nadiya. Dan kami wa nadainahu biqauli ya Musa inni anallah. Dan kami telah memanggil Musa. Kami di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala telah memanggil Musa min janibit tur, dari sisi gunung Turisin. Nah, Tur di sini adalah di sini disebutkan bahwa Tur yang dimaksud adalah Tur yang ada di Baitul Maqdis di Palestina, bukan Tur yang ada di Swiss. Kenapa? Karena dari Madian ke Mesir, kalau berjalan dari Madian ke Mesir, maka Tur yang di kota Baitul Maqdis itu berada di sebelah kanan. Tapi kalau yang di Swiss itu nanti berada di sebelah kiri. Nah, min janibit turil aiman, dari sisi gunung Tur yang ada di sebelah kanan, kami memanggil Musa. Maka Nabi Musa itu nanti disebut sebagai Kalimullah. Kalimullah itu adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Rasulullah juga iya. Cuman kalau Rasulullah itu kan sudah Sayyidul Anbiya, sudah orang nomor satu, udah nggak perlu disebutkan yang lain-lain. Kayak Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kok disebut As-Siddiq? Ya, bukan berarti yang lain tidak siddiq, tetapi karena dia tuh sangat menonjol di bidang itu. Tapi kalau dibandingin sama Nabi, Nabi udah nggak perlu disebut-sebut lagi yang begitu-begitu kan. Umar bin Khattab Al-Faruq misalnya. Ya karena bukan berarti Utsman atau bukan berarti Ali kemudian Abu Bakar itu lembek, enggak juga. Al-Faruq itu kan disebut Al-Faruq karena dia bisa membedakan mana yang hak yang batil. Nanti ada satu kisah tuh gini. Orang Islam sama orang Yahudi ketika di Madinah nih. Kalau Madinah itu kan orang Islam udah banyak munafik. Orang Islam nyolong sesuatu, kemudian ketahuan dan dia menuduh orang Yahudi. Akhirnya yang dicolong itu ditaruh di tempat Yahudi. Nah, yang Yahudi ini terfitnah lah, kalau bahasa kita terfitnah. Terus ngadu ke Rasulullah. Ngadu ke Rasulullah, terus sama Rasulullah ya dihukumi. Pokoknya gini-gini, oh yang salah adalah orang Islamnya. Padahal dia merasa harusnya kan sesama Islam nih kita. Kenapa kok malah yang dibenarkan Yahudi gitu. Nah, akhirnya dia nggak terima dengan putusan Rasulullah itu, datanglah ke Umar bin Khattab. Kemudian datang ke Abu Bakar dulu. Datang ke Abu Bakar, terus Abu Bakar pun menghukumi dengan hukum yang sama. Ya Rasul udah bilang begitu. Nah, terus habis itu datang kepada Umar. Karena nggak terima kan, ibaratnya banding lah gitu. Ke Umar terus ditanya, udah ke Nabi belum? Udah, langsung dipenggal. Ya kalau Nabi nggak cukup berarti ngapain ke saya? Berarti undang-undangnya nggak benar. Jadi langsung dipenggal. Tapi Allah alam nih kisah ini apakah sahih atau tidak? Karena bagaimanapun dia Muslim. Kalau Umar main penggal-penggal aja dia juga agak jadi masalah sebenarnya secara sejarah. Atau mungkin zaman dulu memang masih belum, ya secara birokrasi mungkin masih belum terbentuk sekali sehingga hal itu mungkin dilakukan, nggak tahu. Ya, tapi langsung dipenggal sama Umar bin Khattab, maka disebut Al-Faruq. Jadi tegas sekali, udah nggak bener, udah langsung dipenggal aja udah. Ngapain kok lama-lama lagi orang dia udah nggak percaya sama Rasulullah, ngapain butuh saya kalau sudah ke Rasulullah? Kecuali kok dari saya terus ke Rasulullah nggak apa-apa, tapi dari Rasulullah ke saya ngapain? Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, wa qarrabnahu najia, dan kami telah mendekatkan menajat dengan munajat. Kayak gini. Wanadainahu, kemarin sudah kita sebutkan bahwasanya wanadaina, kami kami memanggil Musa min janibi Tur, yang mana Nabi Musa itu mendengar kalamullah itu ketika berada di Bukit Turisina. Dan nanti untuk masalah kalamullah itu seperti apa, ya intinya kita tidak perlu membayangkan kalamullah itu seperti apa. Kalau kita sudah mengatakan begini, berarti bukan itu. Sebagaimana kita ketika membayangkan zat Allah, pernah nggak membayangkan zat Allah? Walaupun nggak boleh ya, tapi pasti pernah. Ya, kita tolak dengan, pokoknya bukan itu, bukan yang kebayang. Ya. Nah, makanya nanti ini di sini perdebatannya agak panjang, apakah pakai suara atau tidak dan seterusnya. Ya, kalau kita sudah membayangkan, kalau kita mengatakan pakai suara itu berarti kan sudah terbayang di sini suara itu seperti apa. Itu juga udah salah gitu. Jadi mendingan ya udahlah, nggak usah dibayangin lah. Pokoknya kalamullah min janibi turil aiman. Tapi yang jelas Nabi Musa bisa mengetahui itu dengan pendengaran. Nah, apakah itu sudah ibaratnya Allah sudah
ya dijadikan punya kemampuan si Musa itu bisa mendengarkan atau bagaimana atau mungkin kalam Allah yang kemudian disesuaikan dengan Musa dan seterusnya gitu. Karena nanti masalah bahasa repot lagi kalau pakai suara pakai bahasa apa kan gitu. Jadi kayak terbatas dengan dimensi itu, bahwasanya mendengar harus dengan sesuatu yang bersuara itu kan kita. Nah, sekarang kita suara pun cuman di frekuensi sekian sampai sekian yang bisa kita dengar. Yang di atas itu tidak bisa, yang di bawah itu tidak bisa. Ini kan jadi kok terbatas gitu. Nah, Allah tidak terbatas kepada itu semuanya. Tapi manusia terbatas, maka mungkin disesuaikan dengan kondisi Musa. Atau Musa diberikan kemampuan untuk bisa lebih dari itu. Nah, gitu. Nah, wanadainahu memanggil nida itu adalah untuk yang jauh. Nida itu untuk yang jauh. Makanya adzan itu kan nida usolah, untuk memanggil sholat. Makanya dia memanggil yang jauh, makanya keras. Tapi kalau iqomah, itu kenapa kok lebih cepat dan pelan? Dan kalau adzan itu di menara zaman dulu. Kalau iqomat itu nggak di menara, tapi udah ya muadzinnya kan udah siap-siap sholat gitu ya. Ngapain masih di sana ketinggalan dia kan? Ya kan kalau zaman dulu kan gitu kan. Nggak ada mic kan ibaratnya. Jadi dia udah disiap di soft baru iqomat. Gitu. Karena memang iqomat itu memanggil yang sudah dekat. Kalau adzan memanggil yang masih jauh. Nah, nida itu memanggil yang jauh. Nah, setelah mendengar wa qarrabnahu najia, barulah Musa itu didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bermunajat. Kalau sudah ngomong munajat itu sudah berarti panggilan yang dekat. Berbisik-bisik munajat itu. Ya, tapi kalau nida itu pakai ya dan tinggi dan suaranya keras karena untuk memanggil yang jauh. Oke. Kemudian wa wahabna lahu mir rahmatina, dan kami telah menganugerahkan kepadanya min rahmatina, karena rahmat kami, akhahu Harun nabiyya, yaitu seorang saudara bernama Harun sebagai nabi. Harun dijadikan sebagai nabi. Padahal Harun ini usianya dia abangnya Nabi Musa. Abangnya Nabi Musa ada yang mengatakan beda setahun, ada yang mengatakan beda 4 tahun dengan Nabi Musa itu. Tapi kok kenapa malah Nabi Musa yang diberikan seorang saudara yang bernama Harun? Padahal kan harusnya Harun yang diberikan Musa, Musa datang belakangan kan. Nah, kenapa? Karena dilantiknya jadi nabi lebih duluan Nabi Musa. Nah, Nabi Harun itu menjadi nabi atas lobian Musa. Jadi orang dalam, bawaan gitu. Nabi Harun itu nabi bawaan. Ibaratnya gitu ya. Ya kan ada di kantor-kantor kan gitu. Wah, ini bawaannya si bos ini manajer ini kan gitu ya. Kurang lebih. Makanya para ulama mengatakan syafaat terbesar yang pernah terjadi di dunia itu adalah syafaatnya Nabi Musa kepada Nabi Harun. Karena sampai menjadikan dia nabi, itu kan syafaat terbesar. Kalau cuma masuk ke kantor, masuk ke kerja itu syafaat tapi nggak besar-besar. Itu kecil lah itu. Tapi ini kok bisa jadi nabi? Nah coba ngelobi nabi, bisa nggak saya juga dilantik kan gitu ya? Ini kan luar biasa. Syafaat terbesar yang pernah terjadi di muka bumi ini, kehidupan dunia ya. Kalau besok akhirat itu syafaatnya Rasulullah kan gitu ya. Tapi ketika di dunia ini adalah syafaatnya Nabi Musa kepada Nabi Harun karena sampai bisa menjadikan dia nabi. Jadi memang perintah atau permintaan dari Nabi Musa gimana tuh ayatnya? Waj'al li waziran min ahli, ya. Dan jadikanlah dia sebagai wazir dari keluargaku. Wazir itu ya menteri itu pembantu kan. Karena Harun itu kan afsahu lisanan, lebih fasih dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa itu ya cadel. Masalah cadel itu kan karena dulu narik jenggot Fir'aun itu kan. Nyari jenggot Fir'aun, terus mau, oh berarti ini bocah nakal, ini kayaknya mau dibunuh dan seterusnya kan. Tapi akhirnya, enggak, dia narik itu bukan karena benci, tapi narik itu karena bocah. Buktinya dia dikasih makanan sama api, lebih memilih api daripada makanan kan. Menunjukkan bahwa dia ini bocah. Walaupun memang dibelokkan sama Allah supaya milih api, supaya dia selamat. Kalau dia milih makanan, dibunuh itu. Karena terlihat, mungkin nampak sekali dia itu benci sama Fir'aun pas narik itu kali ya. Atau gimana, nggak tahu. Ternyata Fir'aun jenggotan juga dia. Yuna, bukan Yuna lah. Emang cowok itu jenggotan. Oke. Haruna, Nabi, dan Harun di sini cuma disebut sebagai seorang nabi, bukan seorang rasul. Nah, tinggal nanti masalahnya memang ulama berbeda pendapat. Apakah rasul itu apakah ulul azmi itu doang, sisanya adalah nabi, atau rasul itu adalah yang 25 itu,
sisanya baru nabi atau bagaimana? Ini kan banyak perbedaan pendapat kan di kalangan para ulama itu. Ya tadi terkait dengan teori itu. Tapi ya tidak penting. Mereka adalah orang-orang yang jelas minimal nabi lah. Mereka itu adalah minimal nabi. Oke. Nah, maka nanti di ayat ini akan disebutkan ada 10 nama nabi yang disebutkan. Ya, di surah Maryam ini ada 10 nama nabi yang disebutkan. Yang pertama adalah siapa? Di ayat pertama siapa? Zakaria. Setelah Zakaria, Yahya. Yahya dulu. Setelah Yahya, baru Isa. Setelah Isa, Ibrahim. Setelah Ibrahim, Ishak, Yakub, baru ya Musa. Setelah Harun, kemudian habis itu setelah itu Ismail, terakhir nanti Idris. Jadi, padahal Idris itu paling senior di situ. Idris itu kan cucu keberapanya Nabi Adam dan kakek keberapanya Nuh. Itu kan antara Nuh dan Adam kan. Nah, tapi disebutkan paling terakhir nanti. Nah, ini untuk menunjukkan nanti bahwasanya ini kan perdebatan antara Yahudi, Nasrani dan Islam kan. Untuk menunjukkan bahwasanya kalian itu nanti tuh ujungnya tuh sama dari Nabi Ibrahim untuk bapak pertama, bapak kedua kalian itu nanti kalian berkumpul juga setelah Ibrahim ya. Nah, ya. Jadi pertama kalian tuh bapak anaknya Nabi Adam semua udah selesai. Dan dari Nabi Adam kalian tuh juga semuanya anaknya Nuh. Kita semuanya tuh anaknya Nabi Adam dan Nabi Nuh. Jadi kita tuh keturunan Nabi minimal. Dua Nabi loh, Nabi Adam dan Nabi Nuh. Nah, dan kalian orang Yahudi, Nasrani dan orang Quraisy itu semuanya keturunannya Nabi Ibrahim. Yahudi Nasrani itu keturunan Nabi siapa? Ishak. Sedangkan untuk orang Arab, orang Quraisy itu keturunannya Nabi Ismail. Kan Ismail nanti punya anak Adnan, dari Adnan sampai Rasulullah itu kan yang nasabnya disepakati oleh ulama itu. Itu yang berapa orang, 20 orang kalau nggak salah, itu kan disepakati dan ketahuan semua namanya. Nah, dari Adnan, Ismail, Ibrahim, nah dari Ibrahim ke atas itulah yang ulama berbeda pendapat gitu. Ya, tapi kalian semua itu dari sini. Makanya makana Ibrahimu Yahudi ya wala Nasrani ya wala kana Hanifan kan gitu. Orang-orang Yahudi menganggap Ibrahim dan Ismail itu adalah atau Ibrahim itu adalah seorang Yahudi. Sedangkan Nasrani mengatakan dia Nasrani. Ini kan aneh. Padahal Ibrahim itu datangnya sebelum Yakub. Yahudi itu kan Yakub. Bani Israel itu adalah anaknya Yakub. Israel itu Yakub itu sendiri. Bani Israel adalah anak Yakub. Nah, Ibrahim itu bapaknya dia. Lah masa bapaknya disebut anak keturunannya Israel? Kan nggak mungkin gitu. Nah, itu kesalahan mereka. Mereka mengklaim itu ya, tentu bukan ustadz-ustadznya, itu mereka juga orang awamnya yang cuma debat di sosmed doang itu. Jadi kayaknya di zaman dulu pun ada yang pendetanya, ada yang kemudian orang awamnya. Nah, kalau orang awamnya itu kan suka logikanya ngawur-ngawur, kebalik-balikannya itu ada juga zaman dulu itu. Kalau dulu udah ada WhatsApp kayaknya masalah juga itu. Lebih susah lagi itu. Oke. Oke, kemudian yang berikutnya. Ini Musa sudah selesai, Harun juga sudah selesai. Harun adalah nabi bawaan ya. Wadhkur fil kitabi Ismail. Baru disebutkan seorang nama lagi bernama Wadhkur fil kitabi Ismail. Sebutkanlah di dalam Al-Qur'an ini tentang kisah Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Beliau itu adalah orang yang janjinya itu selalu tepat dan merupakan seorang rasul dan seorang nabi. Nah, Nabi Ismail itu dikisahkan bahwasanya dia itu tidak pernah mengingkari janji sama sekali. Bahkan kalau ada orang janji kepada dia, untuk misalnya nih, oke, tunggu saya di sini ya, itu beliau sampai bahkan 3 hari nunggu. Jadi ya gampang ditipu sih akhirnya gitu ya. Tapi shadiqul wa'di itu karena kalau sudah bilang kamu nunggu di sini ya, saya nanti datang ke sini lagi gitu kan. Dia sudah bilang iya, artinya kan dia sudah janji juga mengiyakan janji itu. Nah, dia tuh bakalan nunggu minimal 3 hari. Bahkan di dalam riwayat yang lain dikatakan setahun nunggu di situ. Nah, nggak tahu pernah kejadian apa enggak, dan sungguh sangat kurang ajar itu orang yang sampai ngerjain Nabi loh. Ngerjain Nabi loh. Ya, ini kadang ngerjain Ustadz aja kualat, tapi ini ngerjain Nabi loh. Gitu. Itu kan lebih keramat lagi. Ya. Dan Nabi Ismail itu terkenal dengan itunya. Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan. Beliau seorang rasul, beliau juga seorang nabi. Nah, di sini disebutkan sebagai seorang rasul.
Makanya kalau Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu baru, syariat baru yang tidak sama dengan syariat sebelumnya, lah Ismail itu pakai syariatnya Nabi Ibrahim. Terus kalau Rasul itu kok hanya ulul azmi, Ismail bukan termasuk yang ulul azmi. Nah, ini maka agak-agak terbantah itu yang hal-hal yang tadi. Tapi ya pasti ada jawabannya. Dan kayaknya nggak terlalu penting juga kan ya. Artinya beberapa hal itu cuma sebagai suatu teori, tetapi ya ujung-ujungnya kita harus menghormati semuanya, kita harus mengimani semua. Oke. Wa kana ya'muru ahlahu ay qaumahu. Dan beliau ini menyuruh kaumnya bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan beliau itu selalu menyuruh untuk sholat dan zakat. Jadi sholat dan zakat itu kayak dua ibadah yang selalu disandingkan. Sholat itu hablum minallah, zakat itu hablum minannas. Itu kayak memang selalu tersandingkan gitu. Ini makanya teman-teman tuh harus punya cita-cita bisa berzakat. Selain zakat fitrah. Zakat fitrah sih udahlah selesai gitu ya. Cuman kalau zakat mal ini kan kayaknya nggak semua orang. Kan gitu ya. Nah, zakat mal itu kan lumayan. Berapa? 85 gram emas. Ya, kecuali kalau di BSI itu per bulan dipotong tuh gaji berapa pun dipotong kan gitu untuk zakat itu. Padahal belum seharusnya itu. Namanya zakat mal itu harus dari orang kaya. Orang kaya itu dilihat dari penghasilan dan kebutuhan. Seseorang gaji 30 juta per bulan. Kaya nggak? Ya harusnya kan gaji tinggi nggak? Pertanyaannya kalau gaji tinggi atau tidak? Tinggi. Anaknya ada 7. 7 sekolah di Jakarta hidupnya. Ya kan kalau paling sebulan paling bisa nyisihin 2 juta, 3 juta. Ya kan? Nah, Sabik penghasilannya cuma 15 juta. Setengah dari yang tadi. Tapi jomblo nggak ngapa-ngapain, makan aja masih dikasih mama-mamanya. Itu 15 cukup itu. Bahkan sebulan penghasilan dia 15, dia bisa nabung 16 juta. Yang sejuta dari maknya kan gitu nah, misalnya. Dia lebih kaya daripada yang 30 juta. Nah, makanya kalau dari bruto itu jadi nggak fair. Kalau dari bruto itu nggak fair. Dan memang kebutuhan itu akan bisa dihitung secara kalau sudah setahun kok tetap masih ada yang ngendap, itu berarti kaya. Ya kan? Tapi kalau cuma sekedar sempat pernah punya duit 100 juta, ya belum tentu kaya. Misalnya siapa gitu kan? Oh, dapat duit. Dapat misalnya siapa? Noval dapat bonus 500 juta. Kaya nggak? Di atas nisab nggak? Kan 85 juta kan sekitar di atas nisab gitu. Hari pertama. Hari kedua langsung nantang nikah. Berapa gedung 200 juta, mahar 100 juta. 300 juta udah habis tuh. Langsung dibayar full total. Oke, dari 500 baru sehari sudah tinggal 200. Habis itu bayar utang. Utang sana, utang sini udah. Set. Habis itu beli ganti mobil. Ganti mobil yang agak gedean dikit lah nanti punya anak ya kan. Agak gedean dikit. Set. Misalnya utangnya 50 juta, beli mobil ganti 100 juta nambah. Sisa 50 kan. Nah, habis itu Sabe, Kesa semuanya tahu kalau dia habis dapat bonus. Yuk, traktir yuk. Kan. Dana masah misalnya atau apalah yang seorang 500.000 kan gitu misalnya. 10 orang, udah berapa? 5 juta kan? Nah, belum keluarganya. Belum nanti adiknya atau abangnya, wah dapat bonus nih, bisa dong modalin dulu buat ini. Harus diutangin sama orang kan gitu ya. Akhirnya cuman baru seminggu doang, itu sudah sisa tinggal 5 juta. Tanggal 1 masih 500, tanggal 5, tanggal 7 tinggal 5 juta. Itu kaya atau pernah kaya? Nah, orang yang pernah kaya doang itu bukan pernah kaya. Kaya itu harus permanen. Harus stabil. Kalau kayak gitu bukan kaya itu. Mampir doang itu kan gitu. Nah, maka belum wajib untuk melakukan zakat. Zakat itu makanya ada haul. Minimal kekayaan itu bisa bertahan sampai 1 tahun. Kalau bertahan sampai 1 tahun atau lebih, bahkan pas 1 tahun itu kok melebihi dari harta awal, maka baru disebut kaya dan kena zakat. Ya? Enggak. Mobil tidak dihitung, tanah tidak dihitung. Yang dihitung hanya uang. Kenapa? Karena mobil, tanah itu kebutuhan. Buat investasi? Iya, nggak apa-apa. Tidak disebut sebagai wajib zakat.
Ya situ. Kalau tanah kok sampai nggak diapa-apain, kan tetap bayar pajak, masih jadi repot. Ya kan? Kalau rumah kok punya rumah banyak, akhirnya beli rumah, punya duit dikit, mau nisab beli apa. Terus untuk bisnis, menghasilkan uang nggak? Tetap kalau mau kaya mah nggak akan bisa lari. Tetap akan bisa lari. Nah, kalau punya duit misalnya baru 8 mau 100 juta nih, wah, ini kalau sampai akhir tahun kok nggak diapa-apain, misalnya kena zakat nih, akhirnya dibelikan sesuatu. Ya itu berarti emang nggak kaya. Berarti emang orang itu nggak kaya. Ya udah, itu kan orang yang gini, orang kalau masih bisa kadang di bawah, kadang di atas nisab, berarti emang itu masih belum 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 target marketnya zakat gitu. Paham nggak? Sekarang ini kalau kayak Abu Rizal Bakri, bisa nggak kayak gitu? Wah, ini kita kita gimana caranya biar di bawah nisab? Nggak mungkin bisa lari. Malah kerepotan sendiri. Wah, beliin tanah, beli ini, wah, repot sendiri, dia bayar pajak apa segala macam lebih mahal. Paham nggak? Iya, ya, artinya kan gitu kan. Saya nggak bisa, itulah kaya. Ya kalau masih bisa ngakalin berarti memang belum kaya. Pokoknya makanya nih teman-teman semoga bayar zakat ya nggak bisa ngakalin lah gitu. Kalau masih bisa ngakalin itu berarti masih belum belum kaya. Wah mau kaya nih mau beli mobil, mau kaya beli ini, mau beli ini berarti belum belum kaya. Nah gitu. Ya, tadi apa tuh bahas apa itu? Oh zakat ya, bahwa zakat itu adalah ibadah yang hablum minanas gitu ya. Dan sudah ada sejak zaman karena memang prinsip yang tidak akan pernah berubah dari zaman dulu itu adalah akidah dan akhlak. Dan zakat itu kan ada semacam kepekaan untuk apa namanya sekitar, ada kepedulian untuk sekitar gitu dan seterusnya, yang mana itu adalah bagian daripada akhlak, kepedulian kita. Nah itu konsep itu sudah ada sejak dulu. Mungkin hitung-hitungannya beda. Masalah sholat juga mungkin apa namanya tata caranya beda, waktunya beda, jumlahnya beda. Tetapi bahwasanya konsep kita harus bermunajat kepada Allah dan konsep kita itu harus tetap nyambung hubungan baik dengan orang itu sudah ada. Makanya akhlak dan akidah tidak akan pernah berubah. Zaman dulu namanya birrul walidain itu hukumnya zaman dulu. Sejak zaman dulu sampai sekarang. Sejak zaman dulu sampai sekarang apa namanya? Peribadahan atau mentauhidkan Allah itu hukumnya begitu. Walaupun ada beberapa syariat yang berubah. Misalnya zaman Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yakub. Bapaknya Nabi Yakub kan? Nabi Yusuf dan Nabi Yakub. Nabi Yakub dan para anaknya yang lain, saudaranya Nabi Yusuf, semuanya sujud kepada Nabi Yusuf kan? Pada saat itu, sujud tidak selalu ibadah. Sehingga sujud tidak masalah. Untuk Nabi Muhammad, sujud itu sudah dipastikan dia ibadah. Maka hukumnya haram. Atau nanti ada beberapa ulama yang memberikan alasan ini. Kalau seseorang kok sujud kepada orang lain, maka kemungkinannya dua. Satu, kalau sujudnya kok ibadah syirik. Tapi kalau sujudnya untuk penghormatan, maka dosa. Tapi tidak sampai syirik. Karena tidak bisa dikatakan sujud adalah syirik, karena dulu pernah ada terjadi sujud kepada orang. Cuma di syariat kita tidak boleh. Nah, sesuatu yang pernah terjadi di zaman dulu berarti pasti bukan masalah akidah. Karena kalau untuk masalah akidah pasti nggak akan berubah. Pasti kalau sekarang nggak boleh, dulu pasti nggak boleh. Yang gitu. Paham ya? Nah, tapi ya, jangan main-main di sini lah. Ini masalah ini orang akademisi aja yang ngomong lah gitu. Yang orang agama lah gitu. Kalau orang kesehatan atau teknik apa nggak usah lah. Nggak usah ngomongin kayak gitu. Apalagi orang yang ngatur anggaran. Udah anggaran aja lah gitu ya. Nggak usah ngomongin kayak gini di sosmed nanti takutnya malah jadi masalah kan. Ya bahwasanya Habib Ali Jufri itu pernah bilang gitu. Orang yang sujud kepada orang atau sesuatu yang selain Allah karena menghormati maka dosa besar. Karena di syariat kita nggak boleh. Tapi kalau sujudnya untuk menyembah, maka hukumnya syirik. Itu tidak di. Ruku, iya. Kalau rukuknya untuk sebuah penghormatan, iya. Ya, ya, ya ruku itu sama dengan sujud hukumnya. Nah, cuman masalahnya begini, menunduk itu orang kan juga belum tentu ruku. Nah, kalau ruku itu kan memang kita apa ya namanya melakukan gerakan itu sebagai sebuah apa namanya ritual. Tapi kalau kita menunduk itu kan cuma untuk menghormati. Nah kebetulan kita harus seperti ini atau
supaya nggak bertatap mata, supaya nggak sama ini kan jadi kita begini. Nah, untuk rukuk yang kita mungkin kalau Jepang itu memang agak bermasalah, tetapi kalau kita yang ibaratnya sama orang tua, sama guru kan kadang sama kiai kan kadang gini kan. Itu tidak bisa disebut rukuk. Dan itu dulu pernah dijawab sama Habib Habib Umar bin Hafidh itu, kenapa kok kalian pada rukuk sama manusia gini gini gini? Oh enggak, mereka tuh enggak rukuk kepada kami, bukan rukuk kepada guru-gurunya. Mereka tuh hanya menghormati guru untuk mendapatkan berkahan dari gurunya. Bukan karena kami, bukan mengutuskan kami, bukan rukuk kepada kami. Yo, tapi kan gerakannya seperti itu. Gitu. Nah, akhirnya orang itu dipinjam, oke, saya pinjam pulpennya. Setelah dipinjam pulpennya, dijatuhin sama Habib Umar, ya mungkin secara sengaja atau tidak gitu ya, terlihat sengaja atau tidak, terus kemudian, tolong ambilin dong, ambilin, dia rukuk. Loh ngapain rukuk sama saya gitu? Saya nggak rukuk, saya ngambil pulpen. Nah itulah. Artinya mereka melakukan gerakan itu bukan rukuk yang dia lakukan, tetapi untuk ibaratnya untuk menundukkan diri, untuk merendahkan diri. Tapi bukan sampai ruku, hanya untuk mengambil pulpen supaya bisa digunakan untuk nulis. Hanya supaya kita itu mendapatkan keridhaan guru, kita itu dianggap sopan sama guru. Itu hanya, ya kalau di suatu negara kok tidak harus seperti itu, ya tidak perlu. Ya kalau di sini kan cium tangan sama orang tua. Kalau di Arab itu nggak cium tangan. Malah kita yang mencium kening syekhnya. Itu menghormati beliau itu seperti itu. Nah, coba kalau di sini kita pegang kepala gurunya terus kita cium gitu. Pegang kepalanya udah masalah kan. Nah, ini cuma masalah kebudayaan saja dan tidak tidak sampai ritual. Mungkin kalau Jepang itu memang apa ya? Kalau itu sudah rukuk banget soalnya sih ya. Sudah rukuk banget ini. Allahu alam lah kalau itu. Oke. Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan beliau ini adalah orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu ridho terhadap apa yang Allah berikan kepada Nabi Ismail ini. Ya sudah nampak ketika beliau itu disembelih kan, mau disembelih sama bapaknya, "Nak, gimana? Saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Saya melihat di mimpi kamu tuh minta diperintahkan untuk disembelih. Ya kalau memang Allah yang menyuruh ya, oke, silahkan saja," gitu kan. Ini kan satu hubungan bapak anak yang sekompak itu dalam beribadah. Jadi kalian itu besok kalau nyari pasangan itu harus niatnya adalah cari partner ibadah. Jadi cari partner dalam 3 hal. 1 ibadah, 2 menjalani kehidupan, artinya memenuhi seluruh kebutuhan yang duniawi bareng-bareng gitu ya. Yang ketiga adalah sama-sama berjuang. Jadi harus punya tujuan, oke, saya dari sisi maisha harus oke, harus selesai dengan kerjasama, entah kerjasamanya saling kerja atau yang satu kerja yang satu support dan seterusnya. Ya. Kemudian ibadah itu harus benar-benar saling mengingatkan dan meningkatkan. Ya, yang ketiga itu harus kita punya sisi juang yang seperti apa. Hidup tidak hanya untuk diri kita. Kayaknya hidup kalau cuman buat diri kita tuh nggak ada value-nya sama sekali gitu. Hidup cuman sekali, udah gitu cuman mikirin perut sendiri. Terus apa nilainya? Terus kamu di dunia ini gunanya apa gitu? Kayaknya kalau nggak ada kamu nggak masalah deh. Ya jangan sampai kita tuh seperti itu gitu. Jadi kita itu berguna untuk orang itu fungsinya untuk kita. Supaya ada pride lah gitu. Karena Rasulullah pun mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Memang kalau bisa berkhidmah kepada orang. Apa sisi khidmah yang bisa kita berikan? Nah, itu kalau bisa seperti itu. Sehingga ketika kita berkhidmah, partner kita juga senang melihatnya. Minimal terinspirasi. Minimal mendukung dan memaklumi. Ya walaupun dengan porsinya masing-masing gitu ya, dengan kekuatannya masing-masing gitu. Ya. Nah, maka mungkin ntar dapat suami kamu kan ngajar kutab nih, siapa? Nabila. Ngajar kutab. Nah, suaminya, oke, lanjut ngajar kutab saja nggak apa-apa. Nanti pas kamu ngajar anak saya urusin atau saya cariin pembantu atau apa kan gitu. Ini kan salah satu bentuk daripada toleransi itu. Karena kamu di sana itu sedang berjuang. Kalau dipikir-pikir gaji kamu di sana dengan saya bayar pembantu mungkin lebih mahal saya bayar pembantu misalnya gitu kan. Tapi ya udah, itu bentuk perjuangan saya. Saya rela untuk mengeluarkan lebih dan seterusnya misalnya seperti itu. Nah, maka perlu ketika nanti ta'aruf atau apa, itu komitmen itu. Kira-kira kamu
masalah ibadahnya seperti apa, dicek. Kemudian yang berikutnya masalah tanggung jawab secara kehidupan, pemenuhan kebutuhan dunianya seperti apa. Yang ketiga adalah masalah kira-kira punya visi misi yang isinya berjuang apa enggak. Nah, itu penting. Ya, pertama menumbuhkan di diri kita. Yang kedua cari partner yang sama. Yang laki-laki pun demikian. Masalah maisha juga penting. Kira-kira dia adalah orang yang menuntutnya itu sampai mana? Disebut bertanggung jawab itu sampai selevel apa? Ya kalau terlalu tinggi kalian juga nggak bisa berjuang. Orang memenuhi kebutuhan aja nggak beres menurut dia, kan gitu. Jadi harus yang selevel juga. Nah, makanya kafaah itu penting. Sekufu itu penting. Sekufu itu kafaah. Sekufu itu bukan kewajiban. Boleh nggak perempuan kaya nikah sama laki-laki miskin? Boleh, tapi tidak sekufu. Sebaiknya nggak. Kok sebaiknya nggak? Karena gini, si laki-laki kerja dapat 3 juta sehari, sebulan. Sebulan dapat 3 juta. Kemudian dikasihkan sama si perempuan yang dia itu kaya, terbiasa sehari makan itu jajan 200-300 ribu. Terus 3 juta itu habis dalam 10 hari. Salah perempuannya nggak? Nggak kan? Tapi salah laki-lakinya nggak? Kalau laki-lakinya marah, wajar nggak? Wajar kan? Kalau si perempuannya bilang, pelit, wajar nggak? Ya nggak wajar. Yang salah siapa? Iya. Artinya gini, nanti dalam pernikahan itu akan timbul masalah banyak banget kalian. Maka jangan sampai masalah-masalah yang seharusnya bisa di-handle di awal, kok masih kita biarkan. Gitu. Jadi di awal itu sudah selesai dulu, nah masuk nikah itu, oke, kita hadapi masalah ini bareng-bareng gitu, yang akan muncul. Gitu. Dan jangan nikah kalau kalian belum selesai dengan diri kalian. Kalau kalian kok masih dikit-dikit galau, masih dikit-dikit ini, nggak usah nikah. Jangan merasa, kalau nikah kayaknya enak ya, nanti ada yang menenangkan. Dia pun butuh ditenangkan. Jangan kayak gitu. Jangan merasa kalau nikah itu nanti, enak ya, ada yang melayani. Oh enggak, kalian lebih capek. Enggak. Jadi, jangan pernah menikah kalau kalian belum selesai dengan diri kalian. Kalau kalian memang sudah selesai dengan diri kalian, oke, saya siap menerima tantangan baru. Ya mungkin kalian belum nikah karena itu kali. Oke. Wadhkur fil kitabi Idris. Ini terakhir. Kita akan sebutkan kisahnya Nabi Idris. Ini adalah Nabi yang terakhir yang disebutkan dalam surat ini. Dan Idris, wadhkur, sebutkanlah cerita Nabi Idris bahwa jaddu Abi Nuh. Disebutkan di dalam kitab Jalalain. Dia itu kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Kakeknya bapaknya Nabi Nuh. Berarti buyut. Berarti buyutnya Nabi Nuh. Jadi, namanya Idris. Idris itu aslinya bukan Idris juga namanya. Namanya itu adalah Akhnuh. Atau apa ya bacanya? Akhnuh bin Syith bin Adam. Jadi dia cucunya Nabi Adam. Akhnuh bin Syith bin Adam. Oke, dan Nabi Nuh itu kan dari Nabi Nuh ya. Berarti itu kan dari Idris ke Adam. Nah, kalau dari Nabi Nuh bin siapa tuh namanya? Nuh bin Lamak itu bapaknya. Kemudian bin Mutawaslah. Siapa lah namanya nih? Agak susah. Nah, terus bin Idris. Kok katanya jadu Abi Nuh. Ini cuma kakeknya doang berarti. Iya benar. Hah? Nuh? Oh ya, Mutawaslah itu bapaknya ya, kakeknya udah ya. Oh ya, betul. Dan mim ta wawu shin lam kho. Mana bacanya itu? Ini bukan nama Arab soalnya, jadi susah. Mutawaslah bin Idris. Jadi Nuh bin Lamak bin Mutawaslah bin Idris bin Sith bin Adam. Nah, itu ke atasnya itu seperti itu. Nah, Idris kenapa kok disebut Idris? Karena Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan kitab. Dari kata-kata darosa. Darosa itu mempelajari, Idris. Nah, yang pertama kali darosa kitab itu adalah Nabi Idris. Ya mungkin kalau Nabi Nuh Nabi Adam masih nggak ada aturan ya. Maksudnya mereka masih sedang gimana caranya hidup di bumi kan, sedang menyesuaikan diri lah di bumi gitu. Nah, Nabi Idris itu pertama kali dia mendapatkan sahifah. Sahifah itu cuma lembar-lembaran saja.
yang mungkin itu sudah syariat. Anzala alaihi thalathina sohifatan, 30 lembar. Yang nggak tahu 30 lembar itu lembar apa ya. Zaman dulu segede apa Nabi Idris juga kita nggak tahu. Dan dikatakan bahwasanya dia itu adalah orang yang pertama kali pegang pulpen atau membuat pulpen. Kemudian yang pertama kali menjahit baju dan seterusnya. Kayak ada beberapa inilah. Disebut Idris itu ya karena awaluman darosa. Oke. Innahu kana siddiqan nabiyya. Dia itu adalah orang yang jujur dan dia juga seorang nabi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nah, dan kami telah angkat Nabi Idris ini ke tempat yang tinggi. Apa itu tempat tinggi? Nah, dikatakan tempat yang tinggi itu Nabi Idris ini adalah nabi yang masih hidup di langit atau di surga. Jadi kata ulama ada 4 nabi yang masih hidup sampai sekarang. Di bumi ada 2, yaitu Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Di atas ada 2, Nabi Isa dan Nabi Idris. Nabi Idris itu yang dia agak ngakalin malaikat. Kisahnya. Jadi Nabi Idris itu gini. Yang dia itu orang yang sangat luar biasa, yang ibaratnya amalan dia dengan amalan seluruh orang di zaman dia itu sama. Setiap harinya itu sama, sampai malaikat maut itu terpesona. Kemudian mendatangi Nabi Idris. Mendatangi Nabi Idris, terus datang Nabi Idris itu puasa dahr, puasa tiap hari puasa. Setiap berbuka, orang itu, malaikat maut ini menjelma jadi manusia, kemudian setiap mau makan, nggak mau makan. Kok nggak makan? Sampai 3 hari nggak makan-makan dia. Sampai akhirnya Nabi Idris nanya, kamu tuh siapa sebenarnya? Kok nggak makan-makan gitu? Saya sebenarnya malaikat maut. Terpesona lah gini, kurang lebih saya sangat senang dengan kamu. Oh ya sudah, kalau kayak gitu saya minta satu permintaan dong. Apa itu? Tolong matikan saya. Akhirnya dimatikan, diwafatkan itu Nabi Idris. Setelah sekian lama dibalikin lagi. Oke. Ya dibalikin karena kan memang belum waktunya. Jadi pokoknya dimatikan, setelah itu tapi balikin lagi ya gitu. Lalu terus kenapa kok minta seperti itu? Saya pengen merasakan saja kematian seperti apa, dan ternyata saya berduka, artinya sedih dan tidak nyaman lah kematian itu. Padahal saya adalah orang yang sangat siap dengan kematian. Oke, setelah itu kemudian minta diperlihatkan neraka dan surga. Minta diperlihatkan neraka dan surga. Pertama neraka dulu, setelah kemudian neraka melihat ke surga. Masuk ke surga. Jadi masuk nerakanya lewat ya. Lewat gitu, terus habis itu masuk ke surga. Masuk ke surga, lewat juga. Pas mau lewat, itu beliau bergelantungan di pohon. Nggak mau keluar. Terus kok nggak mau keluar? Gitu kan. Ya saya pokoknya nggak mau keluar. Akhirnya malaikat maut sama Nabi Idris itu berantem. Apa namanya, terjadi perdebatan gitu. Akhirnya diturunkan satu malaikat lagi yang untuk menghakimi mereka. Jadi antar malaikat itu ada ini ya, propamnya lah gitu, kurang lebih seperti itu. Malaikat sama Nabi Idris ini. Nah, kemudian dia mengatakan gini, saya nggak mau keluar. Kenapa? Karena Allah pernah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti akan mati. Saya pernah merasakan. Oke. Terus wa im minkum illa wariduha. Setiap kalian pasti akan melewati itu neraka. Melewati itu maksudnya ya yang lewat atasnya atau apa yang masuk dulu dan seterusnya gitu kan. Saya kan udah. Itu kan. Terus Allah berfirman, wa ma hum minha bimukhriji, dan orang yang sudah masuk surga tidak akan pernah dikeluarkan. Jadi dia masih di surga sampai saat ini. Itu kok bisa ya? Bisa aja. Hah? Nah, ini riwayatnya di dalam kitab Hasyiatus Shawi, dan ini masyhur, tapi Allah alam masalah kesohihannya. Masalah tafsir itu banyak memang Israiliyat gitu. Israiliyat itu adalah kabar dari Israel yang mana kita nggak bisa mengatakan benar tapi juga nggak bisa mengatakan salah. Ya karena bisa jadi benar kan gitu. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Nah, kabar-kabar kayak gini kan agak susah dikarang nih. Kabar-kabar kayak gini kan susah dikarang kan gitu. Nah, Allah alam nih dari mana nih, nggak disebutkan di sini sumbernya dari mana. Oke. Nah, kalau Nabi Khidir dan Nabi ini sangat terkenal ya, Nabi Khidir itu masih hidup dan jangan suudzon sama orang, nanti siapa tahu dia adalah Nabi Khidir kan gitu. Ya nggak usah terlalu ya pokoknya Nabi Khidir masih ada apa enggak, oke lah gitu. Cuman jangan suudzon sama orang itu penting.
Akhirnya orang ini kok lusuh atau apa bisa jadi Nabi Khidir. Kalau kita sudah nama dia kayak Nabi Musa kisahnya kan nanti kan gitu. Ya kalau Nabi Musa dia nabi, kalau kita kan gitu. Jadi melawan Khidir ya kalah. Tapi bagaimanapun kemarin sudah kita bahas Nabi Khidir dengan Nabi Musa seolah-olah gagahan siapa? Seolah-olah gagahan Nabi Khidir kan. Tapi kan yang jadi ulul azmi, yang jadi rasul siapa? Musa kan. Nah, karena bagaimanapun kita itu diperintahkan untuk menghukumi sesuai dengan yang zahir. Ya kalau salah salah. Ya masalah Anda punya pembenaran kepada Allah itu urusan Anda. Itu tidak masuk ke konstitusi. Konstitusi mengatakan salah, itu sudah selesai. Karena kalau itu kok bisa dibenarkan, lah semua orang bisa mengakui seperti itu, bisa melakukan itu. Jadi masalah nanti. Jadi untuk menjaga konstitusi Islam itu supaya tetap lurus, ya kita harus menghukumi dengan yang zahir. Makanya kayak misalnya saya Siti Jenar yang wahdatul wujud yang gini-gini. Ya pokoknya harus dibunuh. Masalah dia punya pembenaran atas apa yang dia ucapkan, itu urusan dia sama Allah. Tapi secara hukum ya salah. Nah, ini wilayah hukum itu seperti itu. Harus menghukumi dengan yang zahir supaya tidak menjadi pembenaran buat yang lain. Kalau ternyata hakim kok menghukum salah seseorang yang tidak seharusnya salah, ya dengan istihadnya hakim memang dia itu oke, ini pantas dikatakan salah. Kok ternyata nggak salah, itu sudah akan ada urusannya dengan Allah. Oke, kamu tuh sebenarnya nggak dosa, kamu tuh gini-gini, kamu dapat kompensasi. Ya sudah, ya alhamdulillah kan dapat masuk surga jalan gampang, jalan terdolimi misalnya kan gitu ya. Nah, sedangkan hakimnya juga tidak salah. Kenapa? Ya memang secara fakta, secara apa bukti segala macam, kamu salah. Ya kalau saya menghukumi kamu tidak salah, lebih salah lagi saya. Nah, jadi bagaimanapun Nabi Musa itu istiqomah dengan ilmu jauh lebih utama dibandingkan Nabi Khidir. Ya, yang mana Nabi Khidir itu ya memang istimewa, namanya Nabi kan. Oke, nah itu Nabi Idris. Wa rafa'nahu makanan aliyah wa huwa hayyun fis sama'i ar-rabi'ah aw sadisa aw sabi'ah. Dikatakan ada riwayat lain lagi, ada cerita dia itu dengan malaikat penyangga matahari. Itu katanya Nabi Ilyas lagi tidur, Nabi Idris lagi tidur terus kepanasan, terus ya Allah, kok kayaknya itu malaikat penyangga matahari keberatan deh kerjanya. Nah, tolong dia dimudahkan dong kerjaannya. Akhirnya sama Allah dibikinkan kursi sehingga dia nyonggonya itu pakai kursi, megangnya pakai kursi, terus di kursi itu dibawa sama 70.000 malaikat di kanan dan di kiri. Sampai ya Allah, kok saya dikasih fasilitas ini gitu. Oh ya, ada seorang hamba yang doain kamu namanya Idris. Oh, saya pengen ketemu dia dan seterusnya lah. Nah, akhirnya nanti dia hidup di langit itu katanya. Ya itu masih mungkin secara akal. Secara akal, tapi tidak mungkin secara kebiasaan. Ya, iya bisa aja bisa enggak lah. Itu kadang tafsir itu banyak seperti itu. Oke. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa jatabaina. Baik. Mereka itulah kisah-kisah ini adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka dari para nabi, yang mana para nabi itu adalah dari zuriyahnya Adam. Idris itu maksudnya adalah zuriyahnya Adam. Wa mimman hamalna ma'a Nuh. Jadi ini dari yang umum menuju yang khusus. Keturunan Adamnya itu siapa? Keturunan Adamnya Nabi Idris. Idris di atas Nuh. Dan wa mimman hamalna ma'an Nuh, orang-orang yang dibawa sama Nuh, keturunannya siapa? Ibrahim. Kemudian yang berikutnya lagi wamin apa ayatnya? Wamin dzurriyyati Ibrahim, yaitu Ismail dan Ishak dan Yakub, terus wa Israel itu adalah Musa dan Isa. Nah, Nabi ya Musa dan Isa itu aja kan yang disebutkan. Wa mimman hadaina wa jatabain. Nah, dan ya ada di Zakaria juga termasuk ya. Dan Imron terus yang lain-lain itu adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah, dan mereka semuanya itu nanti bersujud. Faru sujatan wa bukiya ketika mendengarkan Al-Quran. Dan ini insya Allah kita sujud tilawah akan bahas di pertemuan akan datang. Ternyata sudah maghrib. Oke, saya mungkin cukup itu yang bisa kita pelajari hari ini. Nggak usah ada pertanyaan berarti ya, udah selesai. Udah maghrib mepet. Mohon maaf ini karena terlalu excited kalau ketemu langsung beda ternyata vibe-nya. Kalau di Zoom mana yang kelihatan cuma sabik, cuma ini susah. Jadi kita cukupkan sampai di sini. Teman-teman yang lain di sini sudah maghrib, jadi boleh silahkan sih kalau mungkin pakai ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan, tapi tolong tulis saja di
WhatsApp ke siapa? Ke Vina ya. Vina yang bagian mengumpulkan itu. Terus nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang sebelum kita bahas. Gitu. Oke. Tayyip, mungkin cukup itu. Kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustaz Akil atas penyampaiannya. Seperti yang tadi disampaikan, kalau ada yang ingin bertanya boleh di grup ya, boleh di grup WhatsApp, nanti akan direkap dan nanti mungkin bisa ditanyain ke Ustadznya. Oke, cukup sekian di forum kali ini karena tadi sudah diakhiri dengan doa kafaratul majelis. Saya akhiri juga. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.